Jadi itu makanya Nietzsche mengklaim seperti itu, bahwa setiap orang itu dari lahir udah punya kecenderungan moral value tertentu yang kemudian dibuktikan, kayak misalnya ada penelitian buat anak kembar dan lain sebagainya, dibahas di buku ini. Hukum itu begitu you mengklaim sesuatu harus bisa difalsifikasi. Kalau hukum yang nggak bisa difalsifikasi, then you cannot know whether it is true or not. Kita butuh harus bisa difalsifikasi. Kalau itu jadinya iman aja, ya kan gitu. Nah, tapi kan dalam filsafat tidak bisa beriman. Iya. Kamu nggak bisa percaya aja kan. Betul. You need to question everything. Halo semuanya, jumpa lagi di The Reading Chamber, di tempat di mana orang-orang akan belajar berbagai macam hal dari buku-buku yang menarik. Dan hari ini topiknya sangat straightforward. Gak straightforward sih sebenarnya, topiknya berat ini sebenarnya. Is it? Ya, ngomongin soal moral philosophy gitu. Ini adalah topik yang memang saya nggak tahu ya. Ini diminta oleh para netizen sebenarnya. Iya, ada yang minta kan? Ada netizen. Ada Tolong membahas soal moral philosophy mungkin because of our first episode. Betul. Kita ada janji juga. Kita ada janji dan alhamdulillah janji ini bisa ditunaikan lah pada hari ini, di mana kita akan membahas soal filsafat moral. Dan kemudian ini adalah hari pertama puasa sebenarnya kita. Pada saat kita merekam ini ya. Pada saat merekam ini adalah hari pertama puasa. Ngeri nih orang. Pas sekali nih. Jadi kayaknya memang bagus nih kita bisa membahas beberapa buku soal moral filosofi itu sendiri. Dan untuk hari ini sebenarnya topiknya I have no idea. Saya cuma tahu beberapa buku gantian ini. ya. Saya have no idea. Nanti kita juga mau ada rekaman lagi satu lagi yang topiknya adalah I have no idea also. Harus gantian. Kita gantian aja. Satu sekarang tema gua bisa nih tema Pras ya kayak apa ya? Jadi pertanyaan saya adalah soal moral filosofi itu sendiri gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke buku-buku ini ya Mas Pram, sebenarnya apa sih filsafat moral itu gitu ya? Dan kenapa ini menjadi sesuatu yang entah itu penting, menggerakkan masyarakat gitu, atau apapun lah terkait dengan filsafat moral ini. Dan kenapa ini adalah sesuatu yang kita rekomendasikan kepada para penonton kita. Iya. Oke, jadi gini ya. Kenapa moral itu penting? Karena moral itu ada sesuatu yang udah diomongin dari ribuan tahun yang lalu, dan seringkali dia adalah alat. Ya, alat, baik itu kamu pemuka agama, kamu penguasa, pemuka komunitas, partai dan lain sebagainya. Moral itu adalah salah satu alat paling penting karena dia bisa dipakai buat mengontrol. Jadi apa moral itu? Kalau kita belajar PPKN dulu ya. Nggak tahu belajar PPKN masih ada atau enggak ya? Look, tapi kalau kita paling gampang ini kan moral itu kan bicara tentang sesuatu dia menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk. Paling gampangnya begitu kan. Oke. Dan kemudian orang kan juga selalu terdidik dari kecil gitu kan. Ya ini hal-hal yang baik. Ini hal yang buruk. Membantu orang tua menyeberang jalan. Iya, hal yang baik, ya kan? Atau jangan bisa jadi enggak. Mungkin enggak? Itu enggak bahas. Marilah kita bahas. Belum awal udah apa gimana jadi membantu orang tua jalan tidak baik? Bisa jadi. Tergantung. Ya. Gimana kita melihat? Tergantung. Jadi gini. Nah, karena tadi dia jadi penting karena tadi dia menciptakan value system yang enggak cuma sekedar pedoman hidup. Kadang bisa jadi lebih daripada itu. Karena dia bisa jadi alat propaganda, alat mengontrol, ya kan, tergantung bagaimana cara kamu memakainya. Jadi kalau buat orang tuh tidak bisa meremehkan. Dan satu juga lagi yang juga kadang orang suka ngomong ya di sosial media tuh kan, which is why I hate it, adalah kan moral common sense, is it? Gitu kan. Jadi common sense tuh kayak ya harusnya semua orang tuh bisa langsung tahu gitu kan. Nah di situ biasanya kita bahasnya itu adalah orang-orang yang percaya bahwa ada suatu nilai moral objektif. Ada yang namanya disebut dengan fakta moral. Apa yang dimaksud dengan fakta moral? Ya kan? Jadi kalau fakta moral itu adalah ada suatu nilai tertentu yang independen dari apapun penilaian kita. Jadi sesuatu itu tadi benar atau buruk itu terlepas kita mikirnya gimana, udah pokoknya itu pasti benar atau udah pasti buruk. Ya kan? Jadi ada sesuatu yang pasti benar atau pasti buruk gitu. Terlepas dari apapun penilaian kita. Oke. Ya kan? Contoh. Nggak ada contoh, dulu. ini konsep. Gue nggak bisa karena gue nggak setuju sama konsep itu. Jadi I cannot say it gitu kan. Tapi kan tadi dia mencoba bilang ada loh fakta moral objektif, dan itu ditulis sama para filosof lah ya. Tergantung kamu percaya mana. Tadi misalnya Immanuel Kant gitu kan, ya kan, yang bilang ya, itu salah satu contoh orang percaya tuh ada value-value yang benar-benar objektif gitu kan, dan dia sangat insist bahwa value-value tersebut ada. Tapi ada juga filosof-filosof yang nanti kita bahas di sini, misalnya salah satunya adalah Nietzsche gitu kan, ya kan, moral psychology with Nietzsche. Itu dia bilang nggak ada fakta moral objektif, dan bahkan bukan aja nggak ada nilai objektif, moral itu bukan suatu fakta, ya kan, bukan suatu fakta yang bisa kita identifikasi muncul. Tiba-tiba kamu lagi berjalan-jalan di alam ini gitu kan, melihat
itu ada nilai moral gitu. Itu sebenarnya moral itu kayak begitu. Jadi kalau kamu percaya itu, kamu bisa menemukan di jalanan. Tiba-tiba pas kamu melihat, memandang alam semesta ini muncul. Wah, inilah fakta moral. Betul. Tidak perlu lagi diperdebatkan. Seperti matahari terbit dari timur gitu kan, nggak perlu lagi diperdebatkan. Kecuali kiamat. Kecuali kiamat gitu kan, matahari terbit dari barat. Ingat ya, lagi bulan Ramadan ya. Kalau matahari terbit dari barat, tanda-tanda kiamat. Sebenarnya kalau matahari terbit dari barat, mungkin bahas sudah terjadi, kita udah hancur duluan. Kenapa? Karena berarti rotasi bumi berputar balik kan. Itu kita tidur langsung mati semua sih. Jadi nggak kesempet kita bilang mati terbit dari barat, karena begitu bumi dari tadi begini selesai, udah kelar. Benar. Oke. Ini ada digress. Oke, lanjut. Sedikit digress ya. Nah, jadi buku pertama yang perlu kita bahas adalah Moral Psychology with Nietzsche. Yang ditulis oleh ini my professor di University of Chicago, Brian Leiter. One of the best teacher menurut gua ya. Dia bagus banget kalau ngajar. Jadi kalau dia ngajar itu, dia tuh benar-benar membantu kita mahasiswa-mahasiswanya yang mungkin bahkan nggak ada pendidikan filsafat sama sekali, itu tersingkap. Jadi dia tuh punya gimana cara mengajar secara sistematis ya kan, dan dia juga begini, dia bahkan nggak ngajarin filsafat itu dengan metode Socratic method. Jadi kalau kita belajar di law school khususnya di Amerika itu ada namanya Socratic method. Apa itu Socratic method? Jadi kalau Socratic method itu adalah kita sistemnya tanya jawab. Jadi instead of kita baca buku terus lecture kayak hukum, apa itu hukum, itu kita menjelaskan sebagai profesor itu kan, hukum itu adalah gini-gini. Socrates dulu ngomongnya begini, Plato ngomongnya begini, itu lecture. Tapi kalau Socratic method nggak begitu, dia akan langsung bilang baca buku kasus. Jadi buka nih kasus. Di dalam kasus ini Hakim A memutuskan bahwa terdakwa B itu melakukan gini-gini atau penggugat A itu dia bersalah, harus bertanggung jawab. Tell me, apa fakta-fakta dalam kasus tersebut? Kayak apa? How do we get away with murder itu ya? Film itu kayak gitu kan. Terus gitu. Jelasin lagi. Apa menurut pendapat kamu? Kenapa menurut kamu hakimnya benar? Atau apa kamu setuju dengan hakim? Jadi dilatih berpikir secara induktif. Sampai akhirnya kemudian setelah kamu tanya jawab bolak-balik ya kan, nanti kamu disuruh menyimpulkan. Oh, jadi dari hasil kamu tanya jawab ini ya kan, tadi kamu udah dituntun, akhirnya kamu mendapatkan ke satu jawaban. Nah, itu teknik di law school. Tapi Brian Leiter dia bilang, I cannot teach philosophy unfortunately with your level guys. Nggak bisa pakai kayak gitu. Lu bakal makin bingung. Jadi gue akan bikin dalam bentuk lecture, dan kita bersyukur dia bikin dalam bentuk lecture, karena benar kalau kita dipakai metode Socratic method untuk belajar filsafat, yang ada adalah lu bakal makin bingung karena lu nggak ngerti. Karena untuk bisa gitu lu you need to a very good basic, dan ada banyak konsep-konsep memang again ya ini kan apa ya, cara mengajar ya, teknik mengajar kan. Jadi tadi itu satu. Nah, di Moral Psychology with Nietzsche ini dia membahas tadi perdebatan panjang lebar antara orang-orang yang percaya bahwa ada nilai moral objektif dan satu lagi yang percaya bahwa nilai moral itu sebenarnya subjektif, dan bahkan lebih tepatnya lagi dia adalah suatu sifat yang psikologis. Makanya disebutnya moral psychology. Kenapa? Karena it's about feeling. Dari banyak suasana kebatinan. Suasana kebatinan. Sesuatu yang apa ya? Kalau di dalam filsafat moral itu, kalau kamu masuk golongan yang percaya tadi tidak percaya nilai moral objektif, jadi kamu merasa bahwa moral itu benar-benar gut feeling di kamu tuh gimana, suka atau enggak, merasa benci atau enggak. Dan ini nggak bisa disamakan dengan common sense. Karena apa? Karena tiap culture, tiap orang dan lain sebagainya itu bisa jadi punya pendekatan yang berbeda. Dan tiap masyarakat bisa beda dong hasilnya. Betul, dan itu kenyataannya. Nah, jadi di sini juga satu lagi adalah dia naturalism. Ya, jadi naturalistic philosophy yang juga diusung sama Brian Leiter. Apa yang diusung dari naturalistic philosophy ini yang membedakan dengan armchair philosophy? Jadi kalau armchair philosophy itu adalah armchair, sering dengar istilah ini apa sih sebenarnya? Ya kan, armchair philosophy itu ada literally begini. Kalau lu tinggal duduk di kursi lu, terus lu mikir. Itu armchair. Ya, lu mikir, lu bakal menemukan jawaban. Jadi dengan cara berpikir, pokoknya lu mikir aja, nanti akan ketemu jawabannya. Itulah armchair philosophy. Jadi dengan logika dan lain sebagainya. Nah, naturalistik bilang, bos, lu sombong banget. Emang lu pikir cuma dengan berpikir doang, duduk lu berpikir, nggak mungkin baca-baca gitu kan, terus lu akan dapatkan ide baru. Nggak bisa begitu. Kita juga harus bisa testable. Even though we realize tidak semua ide di filosofi itu bisa benar-benar testable, karena there's also a limit of science kan. Tapi kalau you penganut filosofi naturalism, you harus selalu berusaha gimana caranya bisa dibuktikan. Nah, di buku ini juga dibahas sama si Brian Leiter bahwa banyak klaim-klaim yang dibuat oleh Nietzsche itu ternyata falsifiable. Jadi bisa difalsifikasi ya. Kalau dalam sains itu apa? Bisa difalsifikasi apa? Bisa dibuktikan salah benarnya. Itu sama, I always told this ya kan. Dalam hukum Islam bisa dicontohkan, hukum itu begitu you mengklaim sesuatu harus bisa difalsifikasi. Kalau hukum yang nggak bisa difalsifikasi, then you cannot know whether it is true or not.
kita butuh harus bisa difalsifikasi. Kalau itu jadinya iman aja, ya kan gitu. Nah, tapi kan dalam filsafat tidak bisa beriman. Iya. Kamu nggak bisa percaya aja kan. Betul. You need to question everything. Dan ini bagus, arah filosofi naturalism ini bagus menurut kakak, karena lu even challenge that your armchair thinking, yang lu pikir bahwa ini semua bisa diselesaikan dengan logika, ini semua bisa diselesaikan dengan gua duduk dan berpikir serius gitu kan. Tapi intinya adalah bersifat humble bahwa bisa jadi lu salah. Bisa jadi lu salah dan bisa jadi. Nah, jadi itu satu. Nah, kemudian di sini salah satu yang mungkin I think is a good part ya, yang inference to the best explanation. Nah, jadi gini. Salah satu konsep juga yang harus ada di ketika kita merasa bahwa filsafat itu harus selalu didekatkan dengan sains, harus bisa diuji sebisa mungkin ya kan. Ada disebut dengan inference to the best explanation. Ketika kita mencoba menjelaskan itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah setidaknya pertama adalah simplicity. Simple. Ya kan? Jadi kalau penjelasan you itu bisa lebih simpel dan bisa lebih sederhana, kenapa harus dibikin jadi jauh lebih ribet? Nah, itu kebalikan dari Occam Razor sebenarnya kan. Itu kan dari Occam Razor kan. Jadi ya, itu satu. Yang kedua adalah consilience. The ability to show how seemingly disparate phenomena have common causes and thus are not really independent but causally dependent on the same underlying facts. Basically pattern recognition. Ya. Kamu bisa melihat bahwa apa sebenarnya yang mengakibatkan dari berbagai macam fenomena. Dan fenomena-fenomenanya juga kita lihat sebenarnya saling berkesinambungan nggak? Atau malah saling mematikan idenya. Jadi sebenarnya jangan sampai kontradiktori dan lain sebagainya. Jadi kalau bikin ada beberapa fenomena dan ini saling memperkuat, bisa jadi itu inference yang better explanation ketimbang yang pas dibaca kayak saling bertentangan. Ya kan? Dia mencari konsistensi. Jadi ini again prinsip-prinsip yang sebenarnya cukup mudah dimengerti kan? Ya, dan kemudian yang ketiga adalah conservatism. Ya kan? Explaining phenomena in a way consistent with and thus not unsettling other beliefs about the world that have been well confirmed. Jadi kalau misalnya udah ada beberapa hal yang sudah dikonfirm dengan sains ya misalnya, dan itu sudah sebagai satu hal yang cukup kuat dan sampai saja belum terbukti salah, perhaps itu satu ide yang bisa kita pertahankan. Itu kalau si Nassim Taleb suka ngomong itu kan. Ya kalau satu ide udah lama banget, Lindy effect. Ya kan? Kalau udah lama banget ya kan Lindy effect. Kalau udah lama banget, probably itu ada benarnya. Kenapa dia bisa bertahan selama itu gitu kan? So that's the three. Jadi again ini apa dia bilang 3 unsur dari ide inference to the best explanation. Ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu, coba lu penuhi 3 unsur ini. Oke, jadi satu haruslah simple, bisa dijelaskan. Bisa simple. Yang kedua haruslah sebenarnya bisa konsisten dalam artian atau lu bisa lihat fenomena berbeda itu sebenarnya ada patternnya. Ya, jadi bisa satu simple, yang kedua kita bisa melihat polanya. Dan yang ketiga dibangun dari ide yang sudah kuat sebelumnya. Iya, jadi kalau udah terbukti udah berjalan, pertahankan. Atau paling enggak kalau if you want to challenge it, ya kan? At least you need to really show very strong evidence or very strong argument, ya kan? Again, sekali lagi ya, di dalam sains dan natural philosophy, you always believe that you can be wrong. Oke, ini prinsip paling penting. Jadi konservatisme itu bukan bilang yang masa lalu pasti benar, enggak. Tapi lu lebih hati-hati ya. Iya. Dan jadi ibaratnya ada satu ide yang sudah kuat banget, yang either lu challenge it or you build on top of it, yang kemungkinan besar akan menjadi penjelasan yang baik. Betul. Gitu. Nah, kalau sini kan contoh nih, dia paling gampang ini aja. Misalnya lu lagi nonton TV, lu lagi di komputer, komputer lu mati dan lampu rumah mati. Lu bisa bikin berbagai penjelasan. Penjelasan pertama kalau taruh di buku ini adalah tiba-tiba ada beberapa kurcaci jahat yang matiin kabel-kabel, ya kan, dan kemudian dia menyebabkan rumahnya akhirnya mati, atau bisa aja perusahaan listriknya lagi biar-piat. Penjelasan mana yang menurut kamu akan lebih mudah dijelaskan gitu kan? Or suppose you believe that dogs and cats are literally spies from Venus and Moon. Iya, itu kan? Baru mau ngomong. Itu my favorite. Apakah kucing dan anjing ini sebenarnya mata-mata dari Venus atau adalah cuma kucing dan anjing aja gitu. Can you prove otherwise bahwa kucing dan anjing adalah bukan mata-mata dari Venus? It's a little bit hard. It's very hard. Karena kita bisa cerita, kucing itu benar-benar sangat jenius kayak di Toy Story. Tiap kali kita melihat dia langsung mati. Dia gak akan bicara, tapi begitu dia lagi sendirian benar dan dia tahu dia sendirian, baru dia ngomong ke overlordnya di planet Venus gitu kan. Nah, karena tidak bisa difalsifikasi, makanya agak sulit untuk mengatakan bahwa itu bisa jadi kebenaran gitu kan. Karena kalau enggak kita akan berada jadi konspirasi teoris. Janganlah jadi konspirasi teoris. Nah, tadi satu, makanya Nietzsche bilang, nah banyak dari nilai-nilai moral yang kata tadi objektif itu begitu discrutinize dan kemudian runtuh bangunan dari nilai-nilai moral tersebut, karena orang akan berat untuk bisa mensinkronkan
hal tersebut gitu kan. Nah dia misalnya jadi pakai contoh yang dia suka bahas itu misalnya dari slavery, which is ternyata itu juga sering gue bahas ya di dalam disertasi gitu kan. Itu sebagai satu contoh. Tapi let's see hal-hal yang sekarang bahkan udah berubah nilai-nilainya. Contoh kayak misalnya dulu di tahun 90-an ya kan, ketika joke-joke seksis misalnya masih ada kan. Itu tahun 90-an, that's like 30 years ago. Kita nggak usah bicara slavery, kita nggak usah bicara praktik child marriage misalnya kan. Sebelum era woke, ada era yang biasa aja gitu kan, joke-joke seksis, mungkin mempertontonkan aurat dan lain sebagainya. Di Amerika, ini bicara Amerika nih ya. Terus kemudian semua itu dilarang kan, berubah kan, karena ada wokeism ya kan, yang kemudian kita jadi harus memikirkan, semua kata-kata kita harus dipikirkan. Dan kemudian sekarang kita melihat lagi antitesisnya, moral itu bertumbuh dengan cepat sekali. Sekarang wokeism lagi dibantai abis, karena orang fed up with that. Dan sekarang jadinya orang mau ngomong seenaknya, ngomong suasana kebatinan berubah. Itu satu contoh sebenarnya. Makanya dia bilang, lu harus secara empiris bos, kalau kata Nietzsche. Lu gak bisa bilang tadi moral value, misalkan itu ada satu nilai moral universal yang muncul dari mana. Pertanyaannya langsung ditanya sama Nietzsche, tahu dari mana? Kenapa dia bilang universal? Buktinya apa? Kata dia, kan lu filosof nih. Ya kan lu filosof kata dia kan. Buktikan. Mana ini yang kata nilai moral universal ini, yang tadi bisa sebagai contoh, nggak boleh berbohong gitu kan. Janganlah kau pernah berbohong. Is it a really universal value? Kan ada satu kasus biasanya kan, misalnya kamu harus bohong untuk menyelamatkan nyawa teman kamu misalnya. Apa langkah moral yang benar? Langkah moral yang benar adalah tetap tidak berbohong, menyampaikan apa yang sejujurnya gitu kan. Cuman pertanyaannya, itu kayak kamu nggak paham bahwa akan selalu ada pertentangan value. Nanti ini ada beberapa buku juga akan kita bahas. Akan selalu ada pertentangan value. Value menyelamatkan nyawa emang bukan nilai moral. Ya berarti kan kalau misalnya ada moral objektif yang besar itu, berarti ketika ada dua pertentangan value, berarti ada satu yang lebih tinggi, ada satu yang lebih rendah. Siapa yang menentukan? Pasti harus memilih. Pasti harus memilih. Siapa yang akan menentukan itu? Ya kan, itu pasti harus memilih. Jadi nggak bisa you ngomong tadi ada satu nilai moral objektif, tapi dia tidak melihat di lapangan, tidak melihat real, gitu kan? Nah bahkan satu lagi, Nietzsche ini juga bikin klaim yang cukup menarik, yang kemudian kata later ternyata setelah penelitian dan lain sebagainya itu terbukti cukup. Salah satunya adalah setiap orang itu terlahir inherent, sudah punya from their genes itu moral karakteristik. Jadi people born with that kind of pendekatan. Jadi kayak gimana tuh maksudnya? Ini mungkin bisa dijelaskan dalam salah satu hadis Bukhari yang I actually put in my dissertation. Ketika orang berbicara, apakah waktu ada bertanya kepada Nabi, apakah orang-orang ini ya Rasulullah, orang-orang ahli neraka dan ahli surga itu sudah diterapkan dari Lauhul Mahfuz? Itu pertanyaan penting kan? Yeah. Karena kan ya kalau gua tahu gua ahli neraka, why even bother gitu kan? Dan kemudian juga bertanya kan, jadi kalau misalnya gua ahli surga, kapan gua juga exactly, ya kan? Ini ketidakadilan Tuhan dong gitu kan. Jadi gua akan masuk neraka apapun yang akan gua lakukan gitu kan, dan memang itu satu pertentangan. Nah, di situ dijawab bahasanya sebenarnya sedikit banyak mirip dengan Nietzsche dan sedikit banyak juga mirip dengan penelitian. Ada kecenderungan kata Nabi. Ya ada kecenderungan, bisa jadi orang itu menjurus ke sana, dan bisa juga menjurus ke yang baik, dan dia jadi lebih dimudahkan untuk melakukan ini. Tapi memang ada, tapi itu nggak really set in stone adanya. Jadi ini bukan lagi kayak future is locked, tapi there are a lot of probabilities. It's like a multiverse guys. Jadi ada multiverse of probability yang bisa jadi kejadian. Di satu sisi mungkin you akan survive, bisa jadi mungkin akan enggak. And I think that's the wisest answer that Nabi bisa kasih. Dan itu benar. Karena jawaban yang salah akan membuat semua orang jadi why even bother. Atau jadi boleh apapun nanti gue lakukan, kalau gue tahu gue akan masuk surga, ya gue gak apa-apa. Nanti toh akhirnya gue akan masuk surga kan. Ngapain kan. Jadi salah satu kunci kenapa ada dia adalah memang lu gak bisa dikasih tahu. You cannot know that for sure. Because once you know it, the entire incentives will change ya kan. Jadi itu makanya dan Nietzsche mengklaim seperti itu, bahwa setiap orang itu dari lahir udah punya kecenderungan moral value tertentu yang kemudian dibuktikan, kayak misalnya ada penelitian buat anak kembar dan lain sebagainya, dibahas di buku ini, itu berpengaruh gitu. Bahwa ya contoh ada anak yang mungkin lebih lahir bareng-bareng, tapi bahkan lahir kembar kan, tapi completely can have different moral perception ya. Jadi dia bisa merasa mungkin yang buat si ini baik, mungkin bisa buat si ini buruk gitu kan.
Jadi bukan dengan inherent moral values kan, tapi mereka punya perception about certain moral values itu ada inclination yang berbeda. Kayak tadi misalnya dari dua anak ini bisa jadi yang tadi berbohong untuk menyelamatkan hidup, dia mengatakan enggak, kebenaran lebih penting. Betul. Nah, yang satu lagi mengatakan enggak bisa, nyawa orang lebih penting di sini. And people also change. You know, when I was still in junior high school, waktu itu moto yang tulis itu kan kita kan di Canisius ya, kan suruh nulis moto kan. Dulu kakak nulisnya adalah selalu jujur dan adil dengan tanpa perkecualian. I was stupid. Mungkin jujur dan adil dengan tanpa perkecualian gitu kan. Dan kemudian belajar dan kemudian I think that Immanuel Kant nggak ada bad idea gitu kan ketika selalu jujur gitu kan. For what? Ya kan, there must be another value yang probably tadi lu mesti menyelamatkan nyawa seseorang, atau misalnya untuk menyelamatkan nyawa lu sendiri bisa sebagai contoh kan, itu takia kan. Bahkan dalam Islam pun diajarkan. Again, that's why I love Islam tuh pragmatis banget karena tadi ya. Bahkan bisa ngebohong. Hari pertama puasa kita begini. Iya, karena bener, karena dia juga mengajarkan gitu kan. Kalau nyawa lu dalam bahaya, lu berada dalam kondisi berada di negara musuh. Lu tanya lu Islam apa bukan? Dan lu jawab Islam, lu bego gitu. Jangan. Jawab enggak, Pak. Karena preservation of life is very important dalam Islam. Tapi bahkan di sini aja mengatakan bahwa ya in certain level pragmatism itu adalah lebih diutamakan daripada ya tadi I appreciate that kali. Itu kenapa I appreciate this religion so much, karena tadi dia benar-benar mengajarkan lu harus mikir dengan bener, bos. Satu kan jangan ada halu. Iya kan, jangan halu. Jangan lu ya kan waktu episode kita sebelumnya kan kisah Nabi Khidir dan lain sebagainya. Jadi pragmatisme tadi itu bahkan ada beberapa nilai penting harus dijaga ya kan. Tentu akan ada selalu pertentangan antara nilai-nilai itu juga, tapi you need to understand the priority. Dan itu yang sebenarnya juga dibahas sama di moral psychology of Vinicius tadi kan tadi, ketika you tidak suka dan sebagainya, jangan bisa jadi kalau ditulis ini bahasa gini, yang bisa jadi objektif adalah self interestnya. When you think about self interest, apa yang baik dan buruk buat diri lo, itu bisa jadi ada nilai objektif. Maka tadi kan dalam misalnya nilai satu, hidup, nyawa, salah satu hal yang paling penting untuk dipertahankan. And that's I think it's quite objective. In the sense bahwa we want to maintain life. Walaupun kemarin ada juga satu buku I just buy it, terkait dengan apakah keberadaan itu sebenarnya suatu kejahatan moral atau bukan. Mengada itu sebenarnya satu hal yang buruk atau baik. David Benatar dia nulis tuh bukunya. Itu lucu tuh karena jadi kalau argumentasi dia sebenarnya eksis itu tidak bagus. Lebih baik kita tidak eksis. Itu ada kayak di Rick and Morty, itu ada makhluk kayak gitu namanya Mi-6. The existence is pain. Tapi tar dulu, sebenarnya itu juga pernah dibahas dalam kisah beberapa sahabat Nabi, misalnya kayak Abu Bakar. Mungkin kita jadi banyak ini gara-gara Ramadan jadi banyak ini. Kalau ceritanya Abu Bakar tuh dia juga suka sama Umar bin Khattab juga suka ngomong itu. Alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita tuh tidak jadi manusia dan tidak dilahirkan. Lebih baik aku menjadi cabang dari sebuah pohon atau batu. Karena apa? Karena kalau kata mereka, manusia itu akan ditutup pertanggungjawaban permasalahannya. Sementara kalau jadi batu, jadi pohon, ya kan? Gue eksis tapi that's it. Habis itu gue akan hilang. Itulah hidup yang menyenangkan kalau kata mereka. Sementara kalau gue hari ini gue ada pertanggungjawaban, kita tidak pernah bisa lari dari konsekuensi. Terlepas masalah lu setuju dengan percaya dengan dunia akhirat itu irrelevant. Tapi nilai value-nya adalah satu. Hidup kita tidak akan bisa lepas dari konsekuensi. You do something, there will be consequences, ya kan? Itu kenyataan kan? Betul. Apapun pilihan hidup lu pasti ada konsekuensi. Dan karena kan memilih itu capek ya. Ya kan sometimes boleh nggak sih gue nggak usah memilih, boleh nggak gue hidup kayak gini-gini aja gitu kan? Bisa, that's a choice itself. It's also a choice. Tapi kan kemudian ada juga orang-orang yang, gue pengen sesuatu yang gede, gue pengen sesuatu yang luar biasa, dan kemudian you need to live with the consequences kan? Itu juga a choice. Or like Thanos said, yang I put it in my writing gitu kan? You cannot live with the consequences and look what happened now, back to me. jadi itu, Pak. Nah, kembali lagi tadi kan, jadi ke Nisi dia bilang, kalaupun kita bicara nilai objektif, akan selalu balik mungkin ke self interestnya. Tapi ketika you udah mulai bicara apa yang baik buat orang lain, ini kata Nisi, nggak ada. Dia bilang itu udah bener-bener. Lu bisa ngomong objektif mungkin tentang diri lu, hidup ya kan, lu mesti mempertahankan nyawa lu. Tapi sekarang ketika lu mau membuat keputusan tentang orang lain, apa justifikasinya bahwa nilai yang itu memang kita harus ikutin semua? Nah ini apa jadinya jawabannya? Ya jawabannya tadi bahwa moral karena moral itu adalah perasaan atau feeling, mau nggak mau akan selalu hidup dan akan mengikuti apa yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dan satu lagi juga, moral itu akan selalu berevolusi, kata dia. Ya, lu nggak bisa bilang tadi nilai moral yang benar kan tadi again perbudakan dulu, kawin sama anak
di bawah umur, ya kan? Suatu hal yang buat masa lalu lumrah dan normal-normal aja. Tapi a lot of people sekarang melihat itu sebagai satu hal yang salah. Again, ini kenapa banyak kasus juga dalam Islam. Jadi dia mau whitewashing atau dia merasa kayak, aduh dia nggak bisa, gue nggak bisa membenarkan. Kalau nggak nanti misalnya Nabi dianggap salah dong melakukan tindakan ini. Tapi kesalahan mereka adalah no. You nggak bisa melihat, nggak bisa memakai nilai sekarang karena jangankan nilai 1.500 tahun yang lalu, bahkan nilai yang 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, 10 tahun lalu pun udah berubah. Nah, berarti kan kalau untuk bisa menerima itu harus dua kondisi kan. Yang pertama bahwa percaya bahwa suatu nilai moral itu tidak ada yang objektif. Dan yang kedua adalah berevolusi. Betul. Berarti kalau orang selalu merasa ada objektif moral, akan selalu kembali lagi pada justifikasi dan pembenaran dong. Iya, makanya teknik Nietzsche adalah dia bertanya kan, ketika lu percaya sesuatu, coba lu jelasin. Itu kan teknik filosofi. Dan dia juga mengingatkan sama para filosof-filosof yang katanya, pertanyakanlah segalanya, tapi enggak, again, Nietzsche juga mengingatkan, dan ini later suka mengingatkan, bedakan antara Nietzsche sama Jacques Derrida kata dia. Ya kan, yang mendekonstruksi semua itu, karena itu jadi bullshit kata. Look, dia you need to stop at a certain point kan. Kalau kerja lu kayak aku akan mempertanyakan segalanya, sehingga orang akan lu pertanyakan diri lu sendiri gitu kan. Tapi apa, dan ini ya Posner sama nih Posner. You need to have enough skepticism but not everything. Right? Sama seperti Descartes kan, ketika dia kan meragukan segalanya kan, sampai kemudian dia menyadari, oh cogito ergo sum, aku ada karena aku berpikir. Jadi gue ada kan. Tapi kalau lu terus-terusan kayak aku nih ada gak ya? Aku nih gak ada. Akhirnya lu akan jadi gila sendiri kan? Atau akhirnya lu gak memproduksi apapun. Ini benar kali seperti kata Nabi adalah bermoderasi. Moderasi itu penting. Skepticism itu juga harus moderat. Yes, benar. Skepticism oke, tapi juga jangan terlalu wah, aku tidak percaya sama apapun. Kemudian orang bertanya, kalau itu ngapain lu percaya sama diri lu sendiri juga? Ngapain? Apakah lu jadinya ada kan gitu kan? Jadi at certain point, makanya bahkan kalau dibilang di sini it's not like a pure science, it's also an art. You need to understand when to stop questioning things, ya kan? You need to ask a lot of questions, but you also need to kayak, mungkin ada beberapa time mungkin lu nggak perlu tanya karena itu akan bikin hidup lu susah. Nah, tapi kembali, kalau kenapa moral ini penting untuk dipertanyakan? Karena terkait juga dengan relasi kehidupan kita, ya kan? Moral ini kan, iya kan, tiap kali misalnya orang melanggar sesuatu, misalnya orang melanggar sesuatu yang dianggap buruk sama orang kan, orang akan mempermasalahkan itu kan. Ada sanksi sosial, dikata-katain, diapain. Ini menarik, makanya kita bahas satu buku nih yang Stephen Asma nih, Against Fairness. Judulnya aja udah kontroversial, Against Fairness. Jadi Stephen Asma ini, look, ada satu pernyataan juga. Filosofi itu tidak akan pernah bisa dipisahkan dari orang yang membuatnya. Mau kita bilang itu nilai moral universal, latar belakang seseorang itu akan berpengaruh. Oke? Jadi kayak tadi kan contoh misalnya kan Kant, dia orangnya sangat kaku, ya kan, nggak ada ini kan. Kenapa? Karena dari lahir sampai dia mati, dia cuma tinggal di satu kota, dan dia adalah orang yang punya rutinitas yang sangat ketat, sehingga bahkan instead of kita bisa ngukur jam berapa hari itu dengan precise, dengan tahu kan lagi ada di mana. Sangat rutin. Jadi otaknya memang seperti itu. Itu ada Schopenhauer misalnya kan, yang cukup negatif gitu kan, dan itu bahkan nggak usah orang-orang, bahkan ibu aja bilang ini orang ngeselin. Dan filosofi juga ngeselin. Kalau emak lo aja udah bilang lu ngeselin, kayaknya atau Kierkegaard, ya kan, yang selalu sendu gitu kan. Dia kan anak senja lah, karena memang hidupnya sendu gitu. Dia anak senja on steroid. Iya, anak senja on steroid gitu kan. Atau apa? Tadi kita sudah bahas ya, tadi di rekaman kita sebelumnya tentang Leviathan, Thomas Hobbes gitu kan. Thomas Hobbes hidup di era yang benar-benar penuh ketidakpastian, orang saling membunuh di Inggris waktu lagi teror banget dan sebagainya, sehingga dia dream of a power that can bring stability. Nah, jadi ini untuk kembali mengingatkan kita sebagai manusia. Janganlah lu berpikir ada satu teori filsafat yang luar biasa dahsyat kayak itu benar-benar universal, tapi lu memahami bahwa sebenarnya itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan dari orang yang menulis. Konteks sosial, konteks bahkan konteks pribadi ya kadang-kadang. Ya itu kan pemikiran dia kan. Kita bisa setuju atau enggak kan? Iya kan? Tapi bisa jadi sebenarnya kayak Stephen Asma ini ketika dia bicara Against Fairness, dia ini orang bule yang menghabiskan banyak hidupnya di Asia. Istrinya orang Cina. Dan dia banyak inkorporasi filsafat Cina. Nah, terus apa yang menarik dari teman? Nah, salah satu yang dia bilang nepotism. I like this discussion. Jadi kalau di Cina dia bilang itu adalah bagian dari filial piety. Iya. This is something that I heard. I heard a story about that. Dan ini juga salah satu kasus sebenarnya dalam sejarah kekhalifahan Islam, Utsman bin Affan. Ya kan, salah satu orang juga dijamin masuk surga kalau menurut ini kisah kan 4 orang yang dijamin masuk surga selain Nabi. 1 Abu Bakar, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib.
Nah, kan Utsman adalah khalifah ketiga. Tapi Utsman dulu salah satu yang permasalahkan dan menyebabkan kehancuran dari kekhalifahan dia pimpin adalah karena dia dianggap terlalu nepotisme. Semua orang tahu adalah keluarganya dia. Sementara kalau Umar itu adalah antitesisnya. Umar itu sangat takut sama konflik of interest. Jadi semua orang dia harus memastikan sangat nggak boleh ada keluarga gue di situ. Tapi kemudian muncul Utsman, ya kan? Ya, antitesisnya dia. Antitesisnya dia, literally abis Umar meninggal, Utsman naik, berubah total, ya kan? Sampai akhirnya Utsman meninggal karena tadi banyak orang protes. Lu terlalu banyak naruh keluarga lu, ya kan? Ya kan? Itu kejadian. Nah, dan si Stephen Asma bahas, mungkin ada kalau di filsafat liberalisme yang udah tumbuh berkembang di Barat, independensi, individualism, being objektif tadi ya kan, bahwa lu akan melakukan semua orang tuh sama, itu adalah nilai yang dipercayai sebagai satu nilai moral yang dilakukan. Tapi is that entirely the right thing? Kata Asma nanya, dan ketika saya baca ini ya benar juga, dia bilang consider China, dia bilang, which is a filial piety society, duty to family, duty to parents, ya kan, itu satu hal yang penting. Menolong orang-orang ini ada satu hal yang seharusnya malah diutamakan. Betul. Instead of alih-alih nggak ditolong, malah jadi aneh. Masa lu nggak nolong saudara lu? Masa lu nggak nolong bapak ibu lu? Ya kan? Dan itu kan memang nilai yang yang di kita di Asia itu memang masuk akal. Kenapa ya keluarga? Ya tolong dong keluarga saya. Ya, tolong kan? dong bantu ini. Ya. Muncullah sandwich generation. Itu kan harus tanggung jawab gitu kan. Tapi kemudian juga timbul tadi nilai yang kenapa gue mesti ngurusin? Kalau di Amerika makanya kata si Stephen Asma dia bilang gini, bener, kalau di Amerika someone can actually say, kenapa kita mesti ngurusin orang tua kita ya? We don't have any duty actually. There is no moral duty to take care of our parents, ya kan? Dan kemudian kalau misalnya siapa namanya di Cina itu kayak no moral duty, itu anak durhaka gitu kan. Nah, jadi dia bahas dia membahas, dan ini mungkin salah satu contohnya paling gampang yang kita bisa jadi contoh adalah Singapura. Ya, Singapura paling gampang kan, Lee Kuan Yew, siapa Perdana Menteri setelah itu kan? Ada Gocok Tong lah, tapi ya itu gak penting lah, itu kan ini aja kan. Habis itu siapa Perdana Menterinya? Lee Hsien Loong. Habis itu siapa dia? Anaknya. Kan dibawa pertanyaan, apakah jadinya, dan juga sekarang kan jadi keributan kan. Kemarin kan sempat ada heboh juga di sosial media. Ya, saya tanya dong, waktu Lee Hsien Loong menjadi Perdana Menteri, siapa CEO Temasek? Istrinya. Look, I'm gonna be honest. Kalau lu ditanya, siapa yang gue paling percaya? Istri gue. Kalau buat kerja ya, very partner. I mean, that's why in my office I work with my wife, ya kan? Sebagai lawyer, partner yang gue paling percaya dan gak usah ditanya 2 kali. Dan gue berani menyerahkan hidup gue sama dia, pasti istri gue. Sebagai lawyer, ya kan? Kalau kemudian gue disuruh milih orang, cuman gara gue nggak bisa milih istri gue, misalnya gue jadi pejabat nih misalnya sebagai contoh. Kemudian gue harus mencari orang lain karena ini kan istri bapak, nggak make sense buat gue. Gue ada poin aja nih saudara-saudara, karena gue tahu orang yang paling bermutu dia. Masa gue jadi nggak bisa milih dia gara-gara dia istri gitu kan, ibarat kata begitu kan? Apa mesti dicerain dulu nih secara legal formal, ibarat kata begitu kan? Hanya buat ini doang gitu kan, karena dia takut konflik dan lain sebagainya. Tapi you need to think about that gitu, karena dan ini yang tadi si Stephen Asma bahas di buku ini. You need to think, ini nggak segampang itu kata dia. Tentu benar, ada perilaku-perilaku koruptif, ada perilaku-perilaku nepotisme yang buruk. Tapi dia bilang nepotisme bisa jadi baik. Makanya dia contoh Perdana Menteri Singapura, atau kerajaan yang kompeten, atau kerajaan yang kompeten, ada kekaisaran yang kompeten. Yang memang dia mau nggak mau dia pasti akan menempatkan orang-orang di keluarga dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya gue butuh orang-orang yang bagus. Karena kan ini pertanyaan kan, kalau misalnya orang yang bagus kebetulan keluarga, terus gimana? Jadi gue nggak bisa pakai. Terus gue harus suruh milih orang-orang second class. I don't want to. Gue gak mau kerja sama orang second class. Gue sih udah point aja. Terserah deh mau kata dibilang objektif. Ya objektifnya lu bego. Ibarat kata begitu. Ngapain gue kerja sama lu? Ibarat kata gitu. Itu sesimpel itu aja kan. Ya, nah jadi kalau kita mau mengubah pola pikir, dan again ini kan makanya kan ini kompleksitas dari nilai moral tadi kan. Kalau misalnya tadi kamu dibangun nilai moral karena tidak sesuai dengan kearifan lokal, itu kemudian ditabrakan. Ya, jadi kayak suatu produk hukum atau suatu produk apa yang tidak bertentangan ya dengan nilai moral kan, karena dia nggak melihat again ini kan value. Jadi moral kan bisa dibangun dengan macam-macam. Kan bisa pakai hukum, pemuka agama, bisa juga timbul secara organik dari masyarakatnya ya kan. Nah, kalau itu tadi tidak dilihat atau apa namanya ya, tidak dicek secara hati-hati, maka orang jadi bingung kenapa misalnya penegakan korupsi nepotisme bisa tidak berjalan atau berjalan di tempat. Perhaps you need to understand check the culture. Ini sebenarnya cocok atau enggak? Jangan-jangan kita memang nggak bisa pakai pendekatan ala Amerika. Nah itu Stephen Asma ngomongin, bos, dia orang Amerika juga kan. Jadi dia tahu dia orang Amerika, istri orang Cina. Dia belajar dua filsafat. Dia belajar filsafat Barat, Western. Dia belajar filsafat Cina. Dan dia bilang ini benar-benar ada clash kata dia.
Dan kalau lu maksain nilai-nilai lu sini diketawain. Nah, ini di sebelah sana juga sama, ngetawain. I already told you multiple times kan cerita Jim Wolfenson, presiden World Bank ini bertemu dengan Pak Harto. Oh gimana coba? Jadi, Belum. Jadi waktu itu Jim Wolfenson ini sebagai presiden, ini is a very famous story in the World Bank gitu. Dulu dia seorang presiden World Bank terkenal sekali. Dia yang menulis dan berbicara soal cancer of corruption. Oke. Gitu. Terus dia ingin mengatakan kita menggunakan gerakan-gerakan anti korupsi. World Bank harus bisa mendorong anti corruption. Terus suatu saat para vice president bilang, wah kayaknya nggak bisa ngomong gitu loh. Kenapa? Kan semua klien kita korupsi, soalnya korup gitu klien kita. Jadi susah lo ngomong gitu. Yaudah, gue nggak peduli. Gue akan tetap ngomong kan soal dia mendeliver the pitch, the cancer of corruption, hubungan dengan development dan segala macam. Nah, suatu saat dia ke Indonesia, ketemu Presiden Soeharto. Kemudian ngobrol lah mereka. Ya pokoknya Jim, gue mendengar pidato lo, tapi gue pengen ngasih tau lo. Apa yang lo bilang soal korupsi di sana, di sini adalah nilai-nilai kekeluargaan. That's exactly what Stephen Asma. Apa dia soal Stephen Asma ini kan? Iya. Sudah berpuluh-puluh tahun ngomong itu gitu. Jadi kayak dan thinking gitu ya, kayak jadi kayak apakah sebenarnya the way that we view tadi ya, nepotism, that we view soal corruptions and everything itu emang sangat intertwined dengan berbagai nilai yang mungkin kita terima gitu. Mungkin beberapa orang yang terdidik secara barat ya meritokrasi, individualism itu works gitu ya. Tapi bagi majority of orang bisa jadi tuh ya gua melakukan ini baik-baik aja gitu. Kan sampai ada di netizen suka ngomong kan kalau di internet bilang jangan-jangan orang Indonesia tuh nggak anti korupsi, tapi mereka merasa nggak kebagian aja keluarga mereka. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Bisa jadi adalah itu masalahnya. Lu nggak ngebagi gua sih. Makanya gua mau masalah sekarang gitu. Nah, dan kayaknya kan memang kalau ngomongin soal tadi ya what we consider corrupt, what we consider jadi kayak memang harus dipisahkan gitu ya. Jadi kayak Singapura itu memang orang banyak yang ribut gitu ya. Heboh dengan wah Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong, tapi kalau kata Lee Kuan Yew, but I can objectively say he has done all the merit base. Iya kayak gue ada legitimasinya. Lu pikir ada orang lebih bagus? I mean, he successfully run the country. Successfully. Dan Temasek juga successful. Dan lu bisa lihat dengan all objective metrics mereka the best. Nah, menariknya adalah karena di Singapura selain filial piety, Lee Kuan Yew juga menanamkan nilai-nilai meritokrasi. Sehingga hal yang mungkin dianggap sebagai koruptif itu bisa ditolerir karena ada nilai-nilai lain yang tersambung ke situ gitu. Dan ini penting banget, Presiden setuju banget. Jadi satu ya, kita ini di sini bukan kita benarkan filial piety. Enggak. Dan dia tulis juga jangan-jangan isu yang lu mau ributin bukan itu, bukan masalah independennya, tapi kompetensi. Kata Stephen Asma, dia jangan-jangan itu yang sebenarnya kalian nggak suka. Kalian nggak suka ada kalian lu nggak kebagian, atau tadi lu melihat orang yang ditaruh itu bukan orang yang kompeten, sehingga akhirnya lu marah. Iya. Tapi gimana kalau kata orang itu kompeten? Ya kan itu kan pertanyaannya. Exactly. Kan? Ya kan? Kenapa jadi malah nggak bisa dipakai? Itu jadi nggak make sense gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang dibahas di apa? Makanya tadi dia bilang, so it's not an objective moral. There is another thing you need to check reality. Karena tadi yang objektif itu adalah self interestnya. Jadi ketika self interest dan kemudian juga apa lagi yang juga itu kan, this is what I often say juga kan, 3 hal nilai moral objektif tidak ada. Yang penting itu adalah self interest, game theory ya kan, which is how we interact with each other, dan kemudian emotion. Sama kayak dulu misalnya, I don't believe in filial piety. I don't believe that I have a duty to my parents. Tapi yang dulu Mama juga pernah ngomongin di videonya dulu sama A.A. Sodik itu kan, adalah Mama bilang, jangan kamu melakukan sesuatu buat orang tua kamu karena itu sebagai duty kamu, tapi because of love, because of emotion. Ya, I will not do something for my mom dulu karena tugas saya sebagai anak. Enggak, but I care aja sama ya, walaupun mungkin sambil marah-marah itu kan. Lu kenapa sih mesti ada yang ngurusin diri kan? Tapi I still keep doing it kan. Karena not because I feel any duty. I do not owe any duty. I do not believe that I owe anything to my parent. Tapi I feel that ya mereka orang tua gue, I care, terlepas kita ngomong apapun, I need to make sure that they have a good life gitu kan. Jadi makanya ditangkap lagi, makanya kata Nisha, ini all moral to psychology, bos. It's a psychological matter. It is not an objective, rational way of thinking. Emotion akan matter, and you will always put someone that important to you lebih prioritas. Nah, tapi permasalahannya adalah kan kadang-kadang sumber moralnya datang juga dari iman, yang orang tidak akan suka nge-questions itu. How we deal with that? Memang mesti dididik dan suruh nanya. Tapi kan iman masalah kadang-kadang bilangnya jangan nanya. Of course, iman itu tidak pertanyaan. Ya. Iman itu tidak bisa ditreat dengan tadi falsifikasi. Tapi permasalahannya ini punya impact. Nah, ini punya impact. Ya kan dulu ada sempat satu orang ngomong di sosial media tuh X kan. Udahlah, kenapa sih kita
harus selalu berantem tentang nilai-nilai agama dan sebagainya. Yang penting kan kita masing-masing aja gitu. And I say that is the worst idea I've ever heard. Top 10 worst ideas in life gitu kan. Nomor berapa itu? Gak tahu. Pokoknya salah satu yang jelek dah. Karena kita manusia itu berinteraksi. Jadi tidak mungkin kita santai masing-masing saling menghormati aja. Nggak bisa. Karena akan tadi contoh dari pejabat misalnya sebagai contoh, atau contoh dari kamu harus memprioritaskan seseorang, ya kan? Atau kamu harus membuat produk hukum. Tadi kan terkait dengan apa yang mau kita atur gitu kan? Apakah mau kita larang? Apakah mau kita bolehkan? Atau misalnya ini kita bilang ini ada pengecualiannya. Ya itu kan hal-hal yang tidak bisa diomongin cuma dengan ya kita saling menghormati aja. Nggak gitu. Jadi itulah kenapa yang membuat emosi jiwa kayak nih orang ngasal ngomong aja. Tapi menariknya adalah ketika tadi ngomongin moral itu kan kalau kita discuss ya. Jadi di sini kita menganggap there's no moral objective. There's no objective moral value. There's no objective moral values gitu. Bahwa ini sangat bergantung kepada tadi ya. Kalau mungkin pribadi ya tadi karena pemikirnya, pribadi gitu, hidup dia. latar belakang hidup dia, dan kemudian yang tentu ketika di level masyarakat kan kesepakatan dari masyarakat itu sendiri gitu kan. Nah ini menarik karena tadi di episode yang kita bersama Pandu kita kan menulis ada ngomongin soal wanting bahwa manusia ini sekarang kecenderungannya ini follow. Can you imagine pada suatu saat nanti there will be a new pemuka agama gitu ya yang mungkin berbasis sosial media yang akan mulai nge-shape our objective moral value gitu. Akan nge-shape moral value kita gitu. Already one Trump. Already one Trump. It's a cult. Dia tinggal bilang diri dia jadi nabi, jadi itu. Orang dia mau jadi ini 3 periode. Iya. Ini orang tinggal bilang dia mau jadi nabi pun orang bahkan lebih percaya. Bahkan ini udah saking chaosnya. Bahkan orang-orang Kristen di Amerika udah banyak yang kalau Trump bilang dia Jesus, they will actually believe that is the level seburuk itu. Dia bahkan ya itu dajal ya kan. Karena kan dia bahkan udah bikin patung emas di mana di video. Kemarin dia sempat postingan video kan Gaza atau apa gitu yang dia udah lagi ada patung Trump emas gitu kayak what? Literally ya. Dan masih ada orang percaya bahwa dia adalah perwakilan dari Yesus yang akan mengubah dunia menjadi lebih baik. Literally masih ada orang percaya seperti itu. Walaupun dia nggak menyadari bahwa itu adalah justru sapi emas yang disebutkan di dalam Alkitab, yang mungkin juga dibahas di dalam Quran juga kali ya kalau I forgot about that. Tapi itu kan sapi emas yang jadi berhalanya orang Yahudi pada zaman dulu kan. Literally itu bahkan udah di depan mata and you cannot even see that. That's the power of moral. Once apapun dibilang sama Trump bener. Trump bilang hari ini benar. Tapi kan pasti dia berubah pikiran dulu kan. Besok orang harus menjustifikasi lagi ketika dia berubah 180 derajat jadi kebenaran. Makanya kan kita jadi menyadari kan jadi bullshit ketika lu bilang ada satu nilai moral yang benar-benar objektif gitu kan. Bahkan tadi even in our religion pun kita juga tetap harus pragmatis. Ada hal-hal yang kita mesti sesuaikan dan lain sebagainya to preserve certain values yang you believe is the most important thing. Kan gitu, ya kan? Nah ini yang jadi buku menarik lagi juga ada nih, The Problematics of Moral and Legal Theory. Jadi sebenarnya sebelum I know about Nietzsche, I read this book first, The Problematics of Moral and Legal Theory. Ini bukunya si Richard Posner ya kan? Dan salah satu kritik terbesar dia itu adalah tadi, which is Posner mirip sama Nietzsche. Kalau dia bakal lebih harsh lagi kata-katanya. Dia banyak kan akademisi filsafat moral di universitas itu gak ada gunanya. Literally dia ngomong kayak begitu. Dia suruh dibubarkan aja. Ya mendingan dibubarin aja kata dia. Walaupun dengan bahasa sangat elegan. Tapi intinya lu gak ada gunanya but die. But he writes it so well kayak mungkin baiklah saya akan tutup. Wow, itu karena lu bisa. Dan dia bilang gini, satu lu mencoba menutupi ketidakbecusan lu kata dia dengan bercerita bahwa lu ada nilai moral objektif. Kalau mau jangan kayak begitu kata dia. Jangan lu berusaha bikin satu teori yang kata objektif tapi lu sendiri juga nggak bisa membuktikan dan berakhir instead of alih-alih kata filsafat tapi berubah jadi kata pokoknya. Jadilah moral entrepreneur kalau kata dia. Apa disebut moral entrepreneur? Ya tadi, lu literally berkampanye mencoba mengubah Yesus kata dia, Nabi Muhammad. Look, masa lalu percaya atau nggak percaya itu urusan lain. Tapi mereka berani, ini bener menurut saya. Setuju gak lu? Mau ikut gak sama ide gua? Jadi instead of mereka mengaku mencari moral objektif, udah ngaku aja sebagai ya tadi moral entrepreneur. I am a moral entrepreneur. I have a value. Kayak sekarang, I am also moral entrepreneur. I believe in there is no moral objective. I will campaign on that part. Dan untuk bilang bahwa memang tidak ada nilai moral objektif, bukan berarti kemudian karena tidak ada nilai moral objektif kita harus saling menghancurkan. Nggak gitu bos. Tadi kan ada self-preservation, game theory sama emotion ya kan. We will always find someone that is important to us. Orang-orang penting buat kita. Kita juga ingin menjaga relasi karena kita hidup di dalam we live in a society gitu kan. Kalau kata Joker we live in a society. Jadi
nggak harus gara-gara nggak percaya nilai moral objektif kemudian habis itu kita ya udah kita bakar semua, ya nggak begitu ya kan, nggak begitu. Cuman tadi kalau kata poster, daripada lu ngomong ngasal-ngasalan aja tentang moral macam teteh bengek ini, udah lu ngaku lu moral entrepreneur and then we fight. Sama seperti dia juga kan sebagai sebagai dia juga moral entrepreneur karena dia bilang gua mendukung law and econ, welfare maximization. Itu teori gua bangun teori hukum gua dengan pendekatan ekonomi yang mendahulukan efisiensi dan welfare maximization, maximum utility. Gua ngaku, dia bilang. Dia ngaku dan dia jual. Dan dia juga, gue jual. Kalau banyak yang beli, ya udah. Kalau orang beli, alhamdulillah karena dia. Kalau orang beli ya sudah, namanya juga usaha. Karena dia begitu, simpel aja. Dan begitu. Jadi kita jujur, jangan lu ngomong, oh ini kita ada nilai moral objektif, terus berdebat lah apa itu definisi nilai moral objektif dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya ujung-ujungnya ternyata terbukti baik secara sains tadi dan kalau dipakai teori hukum dan logika dan lain sebagainya tidak jalan. Gitu. Jadi itu pelajaran ya mungkin yang utama banget dari ini ya. Dan kenapa nih menurut kita penting ya buat ini, at least you understand that there are conflict of moral values ya kan. Jadi jangan langsung pikir satu itu langsung buruk, tapi kemudian langsung pikir jangan-jangan ada nilai juga penting juga dilanggar ya. Tadi contoh filial piety versus being independent atau being katakanlah fair. Selalu kan biasa kan kalau di barat kan itu kan dewi keadilan kan tutup mata. Tapi kan sebenarnya pertanyaan tidak mungkin lu tutup mata. Lu kan harus melihat dengan benar kan sebelum memutuskan sesuatu kan. Dan yang kedua, dan tadi kan karena tutup mata supaya nggak bias, tapi juga kenyataannya dan banyak penelitian yang menunjukkan bahkan hakim itu bisa akan berubah putusannya tergantung jamnya, udah makan atau belum. Ada loh yang melakukan penelitian seperti itu. Jadi kalau hakim belum makan mungkin dia hungry, memutuskan kesel ya. Serius beneran. Dan bahkan juga bias. Jadi gini, salah satu kolega kakak dulu di University of Chicago, salah satu disertasinya itu insightful banget. Dia disertasi ngelihat pola. Kalau hakim di kasus-kasus kriminal, misalnya dari awal dia udah mutusin salah orang di pagi hari, biasanya nanti sampai ujung cenderung salah. Makin banyak orang yang salah. Dan demikian pula sebaliknya. Kalau misalnya lu udah memutuskan dengan oke lah bebas, di kasus hari itu banyak orang juga bisa jadi lebih banyak yang bebas. Nah, this is interesting karena biasnya tuh kebentuk. Dia udah hari ini banyak orang jahat, manusia jahat hari ini. Pergi lu semua ke penjara. Dan dia menjustifikasi semua moral. Dan dia akan menjustifikasi soal ini. Itu juga salah satu di tulisan problematik moral legal teori kan. Kebanyakan lu sebenarnya menjustifikasi nilai lu percaya itu, sendiri. Tapi dibungkus jadi putusan hukum. Kalau di saboteur itu istilahnya adalah hyper rationalization. Iya. You menjustify emotion, you menjustify your own thoughts rather than thinking in a more objective and in a way. Tapi kan kemudian lu membungkusi dengan nilai moral objektif tadi karena lu nggak mau orang menyadari hal itu. Makanya kata Post juga lu pembohong. Masih mending kalau lu nggak kompeten. Lebih parahnya kalau lu pembohong ada dia. Karena itu sangat elegan. Elegan. Tenang. You need to read this book. I highly recommend. I love this book so much. Cuma maksudnya tadi ya masih mending kalau tadi lu emang lu bego aja gitu kan. Jadi lu bikin teori dan lu nggak ngerti. Tapi lebih parahnya kalau lu tuh penjahat sebenarnya. Ya kan? Atau seperti apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya kan, janganlah kau menghina-hina setan tapi berteman dengan dia di belakangnya. Jangan. Dia. Kalau lu mau jadi setan aja, nggak apa-apa. Kita terbuka. Look, I always appreciate and respect true villain. Iya karena mereka bener. Iya, I respect that. Masalah tinggal lu kompeten atau enggak. Tapi I cannot respect seseorang yang kayak kita tuh harus gini. Dalam agama itu kan dibenci orang munafik itu lebih bawah. Iya, orang munafik itu lebih penjahat daripada orang penjahat. Iya. Ya, yang jujur dengan kejahatannya. Udah. Ya, itu. Apalagi kalau kemudian lu gak kompeten, udah munafik gak kompeten lagi. Bersikap. Gitu. Nah ini terakhirnya apa nih? Sophocles. Ada dua lagi nih. Ini apa nih? Coba dua ini apa? Oke. Ya ini kita masih berdebat ya para pemirsa ya kan. Ada yang bikin panjang, ada yang bikin pendek gitu kan ya. Again look, kita bisa sih. Episode kita sih benar sih di jumlah buku sini sih sampai kita mati pun sebenarnya episode kita nggak akan tuntas gitu kan ya. Pasti akan selalu ada kan. Akan selalu ada. Mau waktu aja membatasi ya karena kita juga ada kerjaan dan lain sebagainya. Cuman tadi ingin gak di kasus pertama dulu kan ada satu I thought about yang kasus yang pertentangan antara moral sama hukum ya, hukum positif sama hukum moral. Nah, I just want to show you the books. Jadi ini ada bagian dari The Complete Greek Tragedy ya. Ini Sophocles. nanti tadi tak kasih ini ya. Ini Sophocles. Jadi nanti kita bisa tunjukin juga. Nah, Complete Greek Tragedy itu adalah jadi sebelum orang-orang para filosof ini berfilosofi sebenarnya mereka tuh dulu mulai dengan teater. Dan kisah tragedi itu adalah salah satu dulu favorit dari orang-orang Yunani kuno. Kenapa sih mereka ini into they are really into that. I think abis itu kan kita akan ada episode tentang mitologi kan. Nah, nanti kita bisa bahas itu juga sedikit. Tapi look, story adalah hal yang pertama kali membuat manusia itu kan tumbuh budaya berkembang
the humanity itu tumbuh dari stories. Iya, benar. Ya kan itu culture juga. Jadi mereka itu dari cerita itu mereka belajar. Nah, jadi sebelum orang-orang berfilsafat dengan cita-cita itu dulu mereka belajar. Jadi teater itu buat mereka adalah medium untuk edukasi. Belajar. Dan salah satu yang kenapa dulu I want to show this karena ini lu kisahnya Antigone tadi itu loh, yang dia versus Creon, yang kakaknya mati jadi pengkhianat, terus sama Creon diperintahkan raja aja di situ bilang lu nggak boleh menguburkan dia di sini karena dia adalah pengkhianat negara, dia telah menjual negara ini kepada musuh negara, sehingga ketika dia akhirnya mati dia biarin aja mayatnya dimakan sama serigala dan burung gagak gitu kan. Tapi Antigone ngomong bahwa nggak bisa begitu. Hukum dewa-dewa itu bilang adalah you need to treat your family with respect. I cannot do that as a family, membiarkan mayat kakak gua mengikuti hukum dari penguasa yang bilang bahwa nggak boleh. Nah, itu salah satu konflik moral yang udah muncul dari ributan lalu, 4.000 mungkin ya, 3.000 4.000 tahun yang lalu. Jadi ini dan ceritanya kebetulan alhamdulillah masih sampai ke kita gitu kan, kita baca ya kan. Nah di sini ditulis itu pertentangan itu sampai kemudian resolusinya seperti apa. Memang tidak ada resolusi yang menyenangkan. Karena itu udah konflik yang nggak bisa diselesaikan. It can only be settled by power. Pada akhirnya kan gitu. Akhirnya akan ada value atau moral value akan menang. Nah, cuman permasalahannya Antigone ini juga sebenarnya masih keluarga dari Creon. Makanya Creon pusing. What should I do? What should I do kan? Gue udah bikin aturan. Hah? Nah baca. Oke. Nah, ini itu justru itu kan. Nanti di komen we want to encourage you to read things ya kan. Jadi you find this book or try Wikipedia Antigone ya kan. Antigone ya, tapi Antigone. Nah, coba aja lihat akhirnya gimana dan apa pelajaran yang bisa didapat dari kasus dia versus dengan Creon. Karena di Creon sebagai, dan itu perdebatan pertama sebenarnya dari law and morality ya kan. Again nih, problematis moral and legal theory juga jauh ya. Jadi nggak cuma dari sekedar masalah moral itu nggak ada dasar-dasar, tapi juga ketika moral dan hukum bertabrakan apa yang mesti dilakukan. Ya kan itu salah satu pertanyaannya juga kan yang again tuh need another episode just for that. Tapi di sini tadi ketika dia harus memilih, dan kita juga melihat pusingnya Creon karena ini orang yang penting buat di Antigone ini. So then you understand kan? Nggak, ketika orang mau bikin kata hukum yang benar objektif, ujiannya kan begitu. Sekarang berani nggak lo? Kan katanya manusia itu diuji sesuai levelnya. Ya lu raja kan? Ya raja, makanlah ujian itu kan. Ujian raja beda levelnya dengan ujian rakyat. Nah gitu. Nah mungkin terakhir again karena ini ya, jadi satu lagi ini adalah against obligation. Jadi dia tidak percaya bahwa ada duty and everything. The multiple sources of authority in a liberal democracy. Dan ini buku yang bagus untuk membuat orang-orang melihat apa aja sih sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalam suatu society yang bertentangan, dan kemudian kamu harus memilih yang mana. Kalau itu bisa juga. Jadi dia bilang against political obligation. Ada nggak kita kewajiban politik? Kemudian against interpretive obligation to the past. Itu maksudnya apa? Apakah kita harus setuju dengan interpretasi peradilan di masa lalu? Apakah kita harus setuju dengan isi konstitusi dan penafsiran sudah dibuat? Nggak harus kan? Ya itu pertanyaannya. Ya kan itu pertanyaan kan. Against interpretive obligation to the Supreme Court. Kalau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sudah, ini kan salah satu tulisan sering kakak buat kan. Apakah kita perlu setuju dengan hal itu? Boleh nggak kita menegasikan dan lain sebagainya? Kan itu sebenarnya salah satu pertanyaan. Boleh ya kalau my opinion ya bisa-bisa aja. Itu kan tinggal tergantung masalah seberapa respect you sama ini. Dan itu sekarang kejadian benar di Amerika. Selama ini dulu ada salah satu presiden itu Andrew Jackson. Andrew Jackson itu adalah Trump-nya di era di era independence kan? Di era independence ya 1800-an kan. Dan dia itu dulu presiden yang urakan dan suka seraknya juga. Dan dia ada satu pernyataan terkenal dulu. Ketika kemudian Supreme Court memutuskan sesuatu kan. Oh, okay. The justices have decided. Let them see enforcing it. Karena dia bilang gini, lu udah mutusin kan? Coba aja lu laksanain. Itu kata Andrew Jackson. Which is sekarang dilaksanakan sama Trump. Udah berapa banyak perkara yang dia ditahan atau disuruh nggak boleh ya kan? Dan Trump cuma bilang nggak mau. Lalu bisa apa? Kan gue enforcernya. Constitutional crisis beneran saat itu terjadi di Amerika, dan in a sense ya bisa jadi ada justifikasinya, ya kan? Itu satu perdebatan yang benar, kayak kalau kata orang-orang kan bahwa ini menghancurkan institusi ini dong, apa check and balance kan? Tapi di sisi lain tadi Trump bilang ya, gue kan eksekutor dan gue nggak setuju sama eksekusi lu. Ini juga satu lagi yang menarik karena bisa jadi negatif kayak sekarang kayak USAID gitu kan. Misalkan USAID kan sebenarnya kan sudah diperintahkan ya, ada putusan pengadilan memerintahkan tolong itu tetap dicairkan dananya. Dan Trump bilang enggak mau. Sumi tadi kan, which is gue tutup court lagi kan. Tadi lu mau ngapain? Gue mengontrol semua
kejaksaannya udah gue kontrol semua. Jadi kalau gue bilang lu nggak jalan, siap bos. Itu Trump saat ini kayak begitu kan. Nah, tapi jangan salah, dulu juga pernah ada kasus waktu Dred Scott, ya kan, waktu kasus Dred Scott itu kan kasus yang seorang budak yang berhasil lari dari wilayah selatan ke utara, terus kemudian kasusnya adalah pemiliknya itu menuntut harus dibalikin. Dan itu salah satu kasus terburuk di Supreme Court Justice karena waktu itu memihak lah. Jadi Roger Taney ya sebagai Chief Justice pada saat itu dia karena dia pengen bikin kompromi, dia pikir aduh janganlah selatan ke utara karena itu udah benar the brink of civil war kan. Janganlah berantem lah. Yaudah deh. Yang ini nggak intinya pokoknya ya udahlah ini harusnya ilegal nih transfer seperti ini gitu kan. Jadi tetap harusnya lu jadi tetap status budak lu nggak hilang. Which by the way itu sebenarnya sesuai dengan hukum perbudakan, bahkan dalam hukum Islam juga begitu karena budak adalah aset, lu nggak bisa tiba-tiba mengambil alih, negara tidak boleh mengambil alih. I like also Islamic law itu sangat kapitalistik karena nggak boleh tuh lu melakukan mengambil alih tanpa ada kompensasi. Mengambil alih tanpa kompensasi yang benar, lu nggak bisa tiba-tiba perbudakan jadi semua itu kan aset gue hilang dong. Siapa yang melakukan kompensasi? Nggak boleh, tidak boleh negara berlaku tidak adil, walaupun tidak adil kan buat para budaknya kan. Kalau kita bicara adil again, I'm not even trying to define justice in this ini karena itu pasti akan, tapi itu pasti ngeselin lah buat para budak kan. Nggak usah bicara adil lah, anjay. Maksudnya gue udah hidup kayak begitu sekarang bahkan gue nggak bisa bebaskan diri, gue harus menerima apapun yang diberi berdua gitu karena waktu itu Presiden Lincoln yang bilang, oke, Supreme Court udah memutuskan itu, tapi gue hanya akan mengakui buat kasus ini doang, sisanya gue nggak mengakuin. A public defiance to the Supreme Court decisions. Yang dengan konsekuensinya berbeda. Tapi you can see kan, di situ lu bisa ya kan, loh tanda kembali ke bukunya Asma dan lain sebagainya kan, memang kompleks kan. Di situ kan lu akan, apalagi dengan menggunakan moralnya sekarang kan, wah Lincoln telah membuat keputusan yang benar, tidak mau dia mengikuti ketentuan dari Supreme Court. Di sekarang kita balik lagi kan, jadi kan sebenarnya kita udah nggak menilai, kita nggak bisa kan bilang objektif itu adalah presiden harus selalu mengikuti maunya Mahkamah Agung, enggak kan? Suka-suka kita. Bukan suka-suka kita, tapi again you find in your ya kalau lu a right wing pendukung Trump, benar apapun Trump lakukan benar. Sementara kalau kita ngeliatnya kayak mungkin tidak. Tapi gitu juga. But it's a little bit hard for us to explain. And it's good. Look, kita tadi bahas buku ini semua ya. Gua bukan mau ngajarin kayak ini loh cara memutuskan nilai moral dan sebagainya. But I want you all the viewer to think. Ya kan? Gimana nih kalau kita menghadapi kasus ini? Kan you get a sense kan? Tadi ternyata bisa jadi ada yang kita gut feeling kita kayaknya Trump nggak bener, tapi gimana ya? Tapi bisa jadi bener juga. Dan Lincoln juga, aduh kok dia begitu ya? Kan Supreme Court adalah Supreme Law of the land. Harusnya kan dia udah memutuskan kok lu nggak menerima gitu kan. Tapi kalau argumen objektif moral value kan adalah karena kemanusiaan di atas segalanya. Ya, tapi bisa juga objektif moral value akan bilang bahwa hukum adalah putusan harus diikuti. Bisa juga. Nah, itu selalu diomongin sama kemarin di Indonesia kan ketika ada putusan itu supremasi putusan Mahkamah Konstitusi harus selalu diikuti apapun isi putusannya. Iya. Begitu. Kalau keputusan nggak menyenangkan kita atau bertentangan dengan moral, pasti kan berpikir kita kan. Tapi kemudian kita selalu berpikir kan ketika putusannya, makanya jangan lu harus hati-hati membuat klaim. Ketika kita bilang supremasi hukum, putusan MK harus selalu diikutin. And I want to ask them, and especially kalau lu nggak bisa jawab di publik karena lu udah terlanjur ngomong kayak begitu. Kalau keputusannya kebalikannya lu akan ngikutin nggak? Iya itu dia. Enggak sih. Pasti enggak. Itu counterfactual. Exactly. Jadi harus hati-hati lah bikin klaim-klaim gede ya kan. My claim is not that. Menurut kakak klaim kakak nggak luar biasa ya. Tidak ada nilai moral objektif. Prove me otherwise. There's nothing. Karena nggak ada memang tadi semua contoh kasus mengindikasikan. Bisa kan dia bilang consilience dan lain sebagainya kan. Mengindikasikan tidak objektif. Tapi ada banyak nuance, ada banyak unsur-unsur yang membuat kita harus berpikir banyak ya kan. Dan menganalisis one by one itu kan. Unfortunately memang harus seperti itu. Sehingga kita jadi pemikiran kita jadi lebih cerah. Wawasan kita juga jadi lebih luas untuk kemudian di posisi ini mungkin bisa jadi kita akan mengambil di kasus ini kita akan mengambil posisi A, tapi bisa jadi di kasus B kita harus ambil posisi yang lain gitu. Kita harus instead of tadi kita pukul rata pokok ini semua salah dan lain sebagainya. Satu lagi kemarin juga menarik, politik dinasti kan ada banyak mempermasalahkan kan. Tapi kemarin juga ada tuh yang membela lah, ada salah satu juga nih gubernur bapak dan anak, nggak usah disebut namanya. Ada tuh marah, ini kata politik dinasti, tapi kok dia gubernur bapak dan anak? Sebentar dulu, janganlah kita melihat politik dinasti sebagai satu hal. I know that. You know that, right? And I read it, I laugh. Dia bilang, gitu kan? Itulah kalau you ngomong politik dinasti langsung buruk semua.
tanpa kemudian menyadari bisa jadi ada satu yang baik gitu kan, at least menurut you kan, bisa jadi lu percaya sama orangnya kan, sehingga nggak apa-apa kalau ini nggak apa-apa, tapi kan kemudian jadi teori lu jadi karena nggak konsisten kan, karena lu udah kebanyakan ngemeng di luar politik dinasti itu buruk, tanpa lu membahas lebih dalam bener nggak itu buruk, atau bisa justifikasi aja. Ya berarti ada justifikasinya kan itu sebenarnya. Jadi itu and you can only think like that consistently kalau tadi you don't believe there is an objective moral value, but it depends on context, self-interest, game theory, dan tadi emotion. Once you understand that there are always be conflicting values, apa yang mesti pilih dan sebagainya, kita akan lebih hati-hati dalam berkomentar dan tidak memukul rata. Karena itu pas baca itu tuh, and knowing the person saying that, ketawa. Mamam tuh. Sekarang kayak lu jadi harus berpikir, apakah satu salah atau tidak ya? Karena lu gak pernah kepikiran akan kejadian kan? Because you cannot see it, you cannot perceive it, and this is the reality, you cannot gitu kan. Nggak, bisa jadi ada kasus-kasus yang kita gak kebayang. Dan kemudian yang tadi kita pikir secara moral itu salah, tiba-tiba kita jadi harus membenarkan secara moral. Nah itu pelajaran ini adalah kalau kita bisa menyimpulkan ya, hari ini tuh sebenarnya adalah the human infallibility ya, bahwa manusia itu emang gak sempurna. Manusia itu gak akan pernah sempurna, dan apalagi semua pemikiran-pemikirannya tadi kayak hasil pemikiran moral value dan everything is actually comes from us juga gitu kan. Bahwa bahkan selalu ada hal yang ya kita gak akan bisa konsisten dan segala macam. Tapi menurut gue yang paling penting tadi yang diomongin sama Richard Foster, ya kita ngaku aja bahwa kita memang mau mendorong value-value tertentu. Mungkin ada kamu sebagai penguasa punya relasi kuasa yang lebih tinggi, it's easier for you to enforce something gitu kan. Tapi ada juga memang orang-orang ya ibaratnya there's a apa namanya, ada competitions in a way ya terkait dengan berbagai macam moral values. Betul. Itu. Dan artinya apa adalah bahwa ya kadangkala pertentangan antara moral value itu will be diselesaikan secara adat istiadat gitu kan. Atau kalau ini secara politik. Iya power gitu. Secara power dan politik. Mau nggak mau. Dan itu memang aja itu. Apa ya? That's the fact of life yang mungkin harus kita pahami juga. Karena yang pengen kita bahas di sini kan bukan artinya kita kadang-kadang tidak ada objek moral value, kita immoral aja. Enggak. We actually agree there's certain moral value emang sesuai preferensi kita. Gut feeling. Ada gut feeling kita. Betul. Kan emang kita suka satu tidak ada objektif bukan berarti nggak ada nilai moral. Kita we believe in something yang memang sebenarnya nggak objektif. Ya memang itu kesukaannya kita aja dan kita akuin itu gitu. Dan artinya ada something yang kita prefer dan yang tidak prefer. Therefore ya memang akhirnya kita ya bersepakat berbasis pada tadi ya emosi, game theory, dan self interest. Nah, ini menurut gue nih salah satu apa ya diskusi filsafat moral yang menarik banget ya, dan kayaknya para pendengar kita ini mestinya mulai akan berpikir ulang lagi melihat fenomena-fenomena di luar gitu ya. Bahwa ada PR Ada PR katanya baca Sophocles. Antigone. Nanti kita tulis ya di dalam deskripsi, dan kayaknya memang yang justru bisa dilihat dari hari ini adalah how we perceive the world gitu. Jadi ketika kita punya suatu stance posisi tertentu, politik dinasti kayak nepotisme kayak soal apalagi yang biasa suka diributin netizen gitu, mengucapkan hari raya tertentu gitu ya. Itu juga berbagai macam posisi gitu ya. Kadang-kala perlu kita uji kembali gitu. Kalau seandainya ini ada the other way around, atau seandainya ini tidak sesuai, kita akan ada nggak posisi di mana hal ini akan membuat kita suka. Nah ini menurut saya adalah takeaway yang sangat menarik ya, untuk mempertanyakan kembali how consistent we are terhadap berbagai moral value yang mungkin kita pegang. Nah ini mungkin akhir ya dari episode kita hari ini. Seru banget. Dan jangan lupa PR ya tadi ya, coba baca Sophocles, dan siapa tahu kalau ada yang bisa membaca hasil akhirnya seperti apa, bisa kasih giveaway lah. Kita bisa pertimbangkan. Kita bisa pertimbangkan hasil giveaway. Biar kelihatan nih. Makanya tadi kan kalau episode Pandu kan bacalah buku-buku klasik. Ini buku tragedi adalah salah satu buku klasik yang you need to read. Ya, be a better citizen of the global citizen. Global citizen dan masyarakat pada umumnya. Dan ingat, harus kritis ya kan, tadi kan you can read this, you agree, probably you're not. Dan kalau kayak Stephen Asma kan dia belajar filsafat barat, dia belajar filsafat Cina, and then find ternyata karena dia udah didikan barat banget, dia bilang gue didikan barat. Ketika gue berbaca Cina, Asia ini gue mungkin gue salah, atau gue harus membuka wawasan gue. Benar. Berarti di sini juga kami membuka, karena Reading Chamber juga mungkin moral entrepreneur. Of course. Kita mencoba mendorong nilai-nilai tertentu. Jadi if you don't agree, of course you can always open the comment sections and also discuss with us. Tapi kita akhiri episode hari ini, Mas Ram. Thank you so much. Sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya. See you.